Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perkenalkan nama Ane Akmal Putra Narama dari Prodi Sastra Inggris angkatan 2024. Nah, di sini Ane mau coba interogasi Mas Ul, aka Ketua, aka yang punya FSIKU tahun 1447 Hijriah. Kalau kita langsung aja kita tanyakan ke orangnya ya, Isya. Oke, kita mulai dari perkenalan dengan template nama, amanah sekarang, dan sudah berapa lama di FSIKU atau di UNJ ini? Oke, ya ini cukup menarik karena tiba-tiba langsung ditanyain ya. Nah, pertama kenalin ya, nama Ane Muhammad Najmi Hafidullah dari PBA 2023. Dan ya, kalau bisa bilang amanah ya, dulu sebenarnya Ane amanahnya ada di legislatif juga. Legislatif tingkat prodi dan juga fakultas. Bahkan waktu itu pernah main-main juga ke tingkat univ. Ya main-main doang sih, gak sampai join. Ya, cuman kalau sekarang saya jadi fokus ke FSIKU ini atau ke lembaga dakwah ini ya. Jadi cuman itu aja, dan kalau dibilang aman-aman di luar tuh kagak ada. Dan tadi ini ya, pertanyaan ketiga adalah udah berapa tahun di FSIKU? Oke ya. Kalau ditanya udah berapa tahun di FSIKU, sekarang sudah tahun ke tiga. Udah tahun ketiga di sini ya. Tahun ketiga, dan akuntum udah tahun keberapa, Mas? Ane udah tahun kedua. Udah tahun kedua. Oke, kita beda setahun aja ya. Ya kan Ane angkatan 2003 atau angkatan 2024 kan. Betul ya. Gak beda jauh jadi kita ya. Kayak gitu kali, Bang. Oke, itu pengalaman sangat menarik dari Sang Mas Ul. Kita langsung aja ke next question, yaitu cerita awal mula antum menjadi Mas Ul, atau mungkin cerita kenapa antum ikut FSIKU ini. Kenapa sih harus FSIKU menurut antum? Terkait apa cerita awal dari Mas Ul ya? Oh, Ane itu dulu ya masuk join di FSIKU tahun 2024. Ya, awal semester 2 Ane itu di semester 120 tuh sampai Ane inget banget. Ya, terus semester masuk ke FSIKU, terus Ane masuk ke departemen kaderisasi ya, departemen kaderisasi. Dan di sana tuh cukup menarik ya, karena ternyata cukup berat. Gimana sih, oke. And then aku ngomong gitu cukup berat. Tapi ternyata tahun kedua Ane di FSIKU itu malah lebih berat. Kenapa? Karena Ane pindah departemen. Ya, dari kaderisasi menjadi apa tebak? Syiar lah. Syiar. Oke, betul ya. Tahun kedua Ane jadi departemen syiar, dan it is really menguras tenaga Ane, pemikiran Ane, dan sedikit duit Ane. Ya, jadi emang perjalanan itu jadi masuk cukup berat. Dan somehow teman-teman dari FSIKU bilang, oh kamu kayaknya kurang berat deh, ayo jadi masuk. Ya udah, jadi masuk deh sekarang. Seperti itu. Menarik banget sih itu pertanyaannya. Kalau gitu kita langsung ke next question. Tuh, apa sih peran antum sebagai Mas Ul, atau apakah cuma kayak datang sambutan pulang, atau mungkin cuma kayak di grup, ayo guys, semangat, dah gitu-gitu doang. Jadi apa yang antum kerjain di FSIKU ini sebagai Mas Ul atau ketua? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Karena kalau bisa aku tanya, kalau dijawab apa jadi masuk seperti apa, itu kurang lebih istilahnya kayak menumpuk amanah gitu. Tadi Ane bilang menjadi staff, Ane juga pernah menjadi kadep, dan sekarang jadi masuk. Nah, kalau sekarang kalau masuk itu peran ngapain aja? Perannya tiga-tiganya mal. Kenapa? Tahu gak kenapa? Oh, nggak tahu. Ya, kenapa? Karena jadi masuk itu bukan sekedar berhubungan dengan eksternal, bukan sekedar menjadi sambutan-sambutan doang, bukan sekedar antum itu istilahnya menjadi perwajahan dari FSIKU. Ya bener, memang seperti juga sebagai makhluk. Cuman amanah-amanah sebagai staff atau istilahnya kerja-kerja staff itu masih ada. Misalnya aktif sebagai istilahnya membersamai anak-anak staff ya yang masih baru masuk. Itu juga sebuah peran dari Mas Ul. Karena gak mungkin seorang Mas Ul cuman nyuruh-nyuruh doang, cuma memantau doang, duduk terus anak-anaknya pada gesek-gesek bangku atau gimana, tuh gak mungkin. Mas Ul harus turun ya. Jadi makanya ada peran staff juga, di mana itu memang sebuah sunatullah ya. Orang qiyadah itu gak mungkin meninggalkan jundinya.
Terus juga tadi ada juga lagi yaitu peran sebagai kadep tuh. Ya, peran sebagai kadep. Bedanya, malah beda di mana? Beda itu kalau kadep itu cuman apa istilahnya? Me- Mengorganisir atau memanage itu satu departemen doang. Tapi kok jadi Mas itu harus memanage 7 departemen di FVC itu sendiri. Tujuhnya. Ya. Kita harus bukan memanage departemen itu juga memanage kadepnya juga. Kayak istilahnya aduh, tahun kemarin jadi kadep, tahun ini harus mengasih arahannya oh gimana cara menjadi kadep. Karena ya seperti kita tahu ya, anaknya juga baru pertama kali jadi masuk. Terus kadep-kadep juga baru pertama kali jadi kadep. Jadi kita harus saling menguatkan, harus saling belajar satu sama lain lah. Makanya itu aku bilang dari Mas Wol itu bukan sekedar jadi pemimpin doang, bukan sekedar jadi perwajahan doang, tapi juga menjadi apa istilahnya menemani anak-anak di bawah atau anak-anak yang baru masuk ya tahun pertama, tapi juga menemani juga anak-anak tahun kedua, tidak juga ya sebagai staf ahli, ya, teman-teman juga istilahnya bersamai dan juga tadi sebagai masuk. Mungkin itu untuk peran-peran masuk yang bisa aku sampaikan. Oke, cukup kedengarannya cukup berat gitu ya, kayak harus menanggung beban kayak ngatur 7 departemen. Jujur aneh juga yang cuma satu aja itu udah ya Berat ya? gitulah, cukup lah terasa. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih persiapan antum menjadi mas'ul? Kayak sebelum menjadi mas'ul tuh antum udah ngapain aja, apa yang antum siapin, atau mungkin udah ada persiapan semenjak nggak tahu, mungkin pas masih jadi staff biasa udah ada planning atau gimana? Oke, ya kalau ditanya persiapan jadi masuk kurang lebih ada 2 ya kalau bisa aku jabarkan. Pertama persiapan mental ya. Memang di sini mental itu bukan mental jadi kayak takut atau gimana, bukan berani enggak gitu mah, tapi istilahnya kalau bisa aku bilang mental sebagai sosok ayah kalau bisa dibilang ya. Bapak jangan bikin aneh-aneh. Cuman kalau kalian tahu, bisa kalian jadi sosok ayah itu harus ada hal-hal yang dihilangkan. Jangan sampai anak perempuanmu atau anak laki-laki pun tahu bahwasanya ayahmu dulu seperti itu. Bisa contoh ya, atau mungkin paling umumnya adalah merokok. Walaupun saya gak merokok, cuman itu bisa menjadi sebuah gambaran bahwasanya kalau kalian sudah menjadi ayah itu jangan merokok lagi gitu. Ya. Begitupun juga jadi masuk. Kalau jadi misalnya kalian jadi masuk atau misalnya jadi masuk itu harus ada istilahnya hal-hal yang gak boleh dilakuin lagi deh. Kayak seneng-senengnya dulu pas masih jadi tahun pertama tahun kedua tuh kayak jangan dilakuin lagi gitu. Itu salah satu yang jadi masuk. Terus yang kedua, ini sebenarnya ada persiapan keilmuan ya. Cuman salah satu ikhtiarnya untuk persiapan keilmuan ini adalah kita itu jauh lah. Kita ada namanya jauh lah ke masuk terdahulu. Kayak tahun kemarin tuh gimana kak jadi masuk kak, ada masalah apa aja, terus juga rumitnya seperti apa, cara gini-gini gimana, itu kita udah nanyain gitu juga. Tapi it is never enough. Ya itu gak bakal pernah cukup, karena pas kalian jauh lah tuh dia bakal ngomong di akhir-akhir, ya tapi itu tahunan kakak seperti itu, nah Tuhan kamu bakal beda dinamikanya. Wah udah kayak gitu. Persiapan itu bukan persiapan keilmuan, tapi persiapan bahwasanya oke, saya akan tahu itu ada beberapa hal-hal yang bakal terjadi, ada beberapa hal bakal saya hadapi, dan saya itu harus siap, istilahnya siap untuk berlapang dada kalau bahasanya itu bakal saya hadapi dan saya yang harus lakuin itu, dan bukan kakak-kakak MSO ataupun yang lain. Seperti itu. Kalau udah mantep banget tuh persiapannya ya guys ya. Salah satunya itu apa tadi, kayak prepare for the worst ya guys ya. Oke, sekarang menurut antum apa aja sih skill-skill atau mungkin kayak bukan persiapan, kayak skill-skill aja, kemampuan yang istilahnya harus dipunyai sebagai mas'ul atau mungkin ketua ya sebutannya, atau mungkin tadi ayah dalam tanda kutip ya. Oke, menurut antum tuh kayak gimana? Kok ada yang akhir sih tadi? Oke. Nah, skill sebenarnya itu ada banyak ya. Apalagi banyak aspek juga yang saya ternyata saya juga mengurus aspek ini aspek itu. Agak berisik tapi gak apa. Ya, jadi mungkin the most important
important skills that I need to have when I were apa bahasa Inggrisnya? Oke, bahasanya jadi masuk ya. Sorry, I'm not English student. Itu adalah adaptif. Karena pada dasarnya tadi saya sudah bilang saya juga pertama kali jadi masuk. Saya belum pernah jadi masuk. Palingan saya juga punya pengalaman jadi staff, pernah jadi kadep. Kalau masuk juga baru pertama kali, dan kalaupun dengar dari cerita kakak juga itu masih belum cukup gitu kan. Akhirnya skill yang perlu untuk ada adalah adaptif. Kita harus istilahnya jangan terlalu lama kagetnya gitu loh. Oh ternyata jadi masuk tuh harus musim ginian. Nanti berhari-hari baru mikirin, baru diselesain. Jadi harus cepat-cepat. Istilahnya adaptif. Kita harus siap bahwasannya ini bakal terjadi. Dan saat itu terjadi, kita bisa langsung berubah, kita bisa langsung istilahnya mempelajari tersebut, dan kita bisa langsung menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Ya, mungkin itu yang aku rasa, dan aku rasain banget bahkan itu butuh banget saat aneh jadi masuk, atau mungkin pas antum nanti bakal jadi masuk. Ya, jangan lupa ya. Ya seperti itu mungkin Amal. 50-50. Oke, Masya Allah. Jadi itu ya. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh mas'ul atau ketua. Oke, next itu apa sih tantangan atau mungkin masalah antum selama menjadi mas'ul di FSIKU ini? Kayak sejauh ini tuh tantangan antum menjadi mas'ul itu apa, dan gimana cara antum menghadapin masalah-masalah? Oke, ini sebenarnya kok kalian tahu juga, terutama mungkin beberapa orang doang, itu juga udah bahkan sedang menulis perjalanan aneh sebagai mas'ul. Ya, perjalanannya maksudnya kayak oke, di tanggal segini aku pernah ngapain, dan di tanggal segini ada agenda apa, di tanggal segini pernah ada apa masalah-masalah apa, itu bahkan masih itu sampai sekarang ya. Dan cukup banyak ya kalau diceritain semuanya ya, baik itu dari diri aneh sendiri ataupun dari hal-hal yang nggak bisa aneh gak bisa aneh hindari ya, yang sudah pasti terjadi itu udah banyak banget. Dan tadi antum bertanyakan itunya ya, apa sih, gimana cara mengatasinya ya. Lagi-lagi tadi namanya adalah skill adaptif ya, bisa cepat beradaptasi dengan berbagai masalah yang ada. Tapi satu skill yang atau cara aneh untuk menghadapi masalah itu adalah bagi-bagi. Ya, maksudnya gini teman-teman ya, kalau kalian punya masalah itu gak mungkin bisa kalian kerjain sendiri. Ya betul ya. Bahkan kalau misalnya masalah pribadi itu gak mungkin. Minimal pasti antum berdoa sama Allah ya. Minimal berdoa sama Allah, and then sebuah ikhtiarnya untuk menyelesaikan masalah adalah kita omongin bareng-bareng. Ya, kita omongin bareng-bareng, kita cari solusi bareng-bareng, ataupun juga misalnya kita tanya ke kakak, ini aku lagi ada kayak gini kak. Oh, gimana nih kak cara solusinya? Kayak gitu, itu bisa. Bisa ngomong juga ke mentor kalau kalian punya lingkaran mentoring ya. Jangan lupa daftarin dengan mentoring. Ya, karena itu cukup istilahnya apa ya? Cukup membantu aneh atau bisa jadi booster aneh untuk menjadi masuk ini. Jadi saya banyak masalah. Terus aku bawa masalah itu semua ke meja mentoring. Brut, kakak, aku ada mentoring, ada masalah ini nih. Kira-kira ada solusi gak? Oh iya ada. Tuk. Akhirnya selesai semua masalah. Ya karena ada sih juga, ya udah tahu nih bakal banyak masalah, tapi aku juga udah tahu gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Insya Allah cukup menarik juga ya tadi promosinya, tapi bagus. Oke, dari tadi kita udah ngebahas tentang pengalaman dan mungkin kekurangan-kekurangan selama menjadi mas'ul dan masalah-masalahnya mungkin ya. Sekarang kita pindah ke hal-hal positif, aka benefit menjadi seorang mas'ul. Itu ada apa aja sih? Kayak mungkin bikin orang tertarik untuk menjadi mas'ul tuh bisa. Tukeran untuk pertanyaan ya, Akmal tadi ya. Sebenarnya kalau dibilang apakah ada yang pengen jadi mas'ul, nggak ada. Nggak mungkin ada yang pengen jadi mas'ul. Maksudnya kalau mungkin jadi ketum, mungkin ada, karena ketum adalah sebuah jabatan yang paling tinggi. Cuma kalau jadi mas'ul kayak bakal ada. Karena mas'ul itu adalah dalam bahasa Arab artinya adalah ini ya, yang dipertanyakan.
Misalnya antum punya jabatan atau punya suatu, punya amanah, ya. Misalnya di amanah itu ada apa-apa, ya bakal masuk yang ditanya gitu. Itulah ini nama masuk. Kenapa kita sebutnya masuk dan bukan ketua umum karena itu. And then kalau ditanya apa hmm, apa namanya? Keuntungannya atau manfaatnya menjadi masuk ya? Sebenarnya dikit. Makanya sampai tadi mikir beberapa menit gimana nih apa manfaatnya. Sebenarnya ada teman-teman ya, ada teman-teman. Ya, mungkin salah satunya yang paling berasa ya itu adalah ya semoga dari Ane jadi masuk ini bisa menjadi wasilah Ane ya untuk berdakwah ini juga memaksimalkan dakwah. Ya maksimal dakwah itu berarti kan misalnya outputnya adalah rahmat, pahala, dan lain ya. Mungkin seperti itu. Itu yang paling dasar yang kemungkinan besar harusnya emang didapat. Nah, entah Ane apakah dapat apa. Cuma benefit lain tuh mungkin adalah ini ya relasi karena lagi-lagi masuk itu adalah seorang ketua umum ya seorang ketua umum pasti tuh punya banyak kenalan dan emang dibutuhin di banyak tempat gitu lah. Misalnya FSC kau dipanggil ya ketua umumnya. Misalnya FSC kau pengen apa ya dihubunginnya ketua umumnya gitu. Jadi emang ketua umum yang paling banyak atau mudah mendapat relasi daripada yang lain-lain ya, relasi itu bahkan pun juga relasi yang lebih tinggi, bukan relasi star doang. Vertikal juga bisa, alumni ataupun juga kakak yang pernah menjadi FSKU itu bisa aneh hubungi dengan mudah. Bahkan aneh kayak udah masuk grup alumni BPH itu ada kalau antum tahu. Terus salah satu ya relasi ya. Dan mungkin tindak lanjut ya. Terakhir mungkin apa namanya manfaat dari relasi ini tindak lanjut ya ataupun apa sih namanya after effect ya gue bilang ya. Jadi masuk itu cukup berat. Dan kalau ditanya sekarang ada manfaat atau enggak, tadi kita cuma kenalan doang gitu. Kita cuma kenal doang dan ya udah kenal buat apa gitu. Nah, makanya gue bilang ini adalah after effect. Jadi gak bisa dirasain sekarang, tapi bisa dirasain nanti. Karena kalau yang gue lihat dan juga yang sudah aku rencanakan, kalau dalam sebuah organisasi itu gak boleh cuman setahun 2 tahun terus menghilang. Itu kalian cuma bakal dapat capeknya doang gitu. Kebetulan juga Anies sebagai masuk dan tuh misalnya batu lompatan lah untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Ya. Anies punya kalau dari relasi itu punya kenalan alumni yang sudah menjadi dosen yang bisa ngajarin Ane pas nanti skripsi bisa. Terus juga bisa nyariin kerja bisa juga ini cukup beda cuman ya bisa bantuin skripsi, bisa akademik, bisa pekerjaan, bisa jodoh pun juga bisa. Kalau kalian tahu jodoh pun bisa ya cukup menarik cuman saya pikir jodohnya aktif juga enggak ya, karena kebetulannya kalau kayak sudah masuk ke lingkup dakwah itu sulit untuk keluar. Tadi juga ketemunya sama dia lah ya, ketemunya sama yang soleh-soleha lagi. Jadi misalnya benefit yang paling berasa dari masuk itu sendiri itu adalah seperti after effect gitu. Baru berasa setelah kita selesai jadi masuk. Ya. Nanti aku bakal ngerasain deh kalau jadi masuk. Percaya atau enggak? Iya. Yeah. Ya. Gitu. Oke, jadi masuk itu semacam investasi jangka panjang ya teman-teman. Rasa benefitnya itu bukan dari sekarang, tapi dari nanti mungkin setelah kerja atau mungkin setelahnya lagi gitu. Tidak akan berasa cepat. Cuma pasti kerasa kok nanti hasilnya itu ada. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir, yaitu pesan untuk para punggawa atau mungkin para kadep atau mungkin buat orang-orang yang nonton videonya. Nah, dari Mas Ul. Pesan-kesan untuk yang nonton video ini berarti ya? Oke, siapa yang nonton video ini aku yakin antara dia nemu walaupun untuk kecil kemungkinannya ataupun dia dikasih tahu ini nonton video ini seru nih ataupun emang dia itu yang menggarap itu sendiri ya ataupun ya anggota FSC itu sendiri ya itu ada yang nonton juga tuh Zahran ya. Juga teman-teman yang nonton video ini pesan dari Ane adalah tetaplah berbuat baik karena berbuat baik itu sebenarnya bukan cuma untuk diri sendiri, bukan cuma untuk akhirat, tapi juga untuk istilahnya
eh, bermuamalah bersama manusia. Ya, apalagi kita di Vesikau ini ya bisa dibilang ya, kita sedang ajang-ajangnya membentuk diri sendiri. Ya, gimana caranya kita bisa meninggalkan hal buruk dari kita, bisa mencari jadi lebih baik. Apalagi kita juga sedang transformasi ya dari remaja menjadi dewasa. Ya, yang mungkin di dunia kerja nanti atau di dunia setelah kampus nanti itu apa namanya, atau bahkan kita bakal dilihat ya, apalagi misalnya di organisasi apakah kita bakal baik atau enggak. Ya makanya teruslah berbuat baik, karena di dalam Al-Quran juga ada ayatnya, faqul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, maka beramalah kalian, maka Allah akan melihat amalmu, dan juga Rasul akan melihat amalmu juga, dan juga orang-orang mukmin. Ya, seorang mukmin adalah sekitar kita. Ya, sekitar kita orang-orang yang bakal berurusan banget sama kita. Ya, jadi berbuat baik dari sekarang itu hasilnya bukan buat hari ini, bukan buat besok, tapi buat bertahun-tahun ke depan. Ya, jadi teruslah berbuat baik teman-teman. Mungkin itu dulu. Insya Allah, karena sampai merinding tadi sedikit. Oke, jadi itu ya teman-teman, hasil dari interogasi Mas Ul atau ketua dari FSC kali ini. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan Ani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.